Coba. Minta maju. Abu doa Amin. Aku aja deh. Ayo dimulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, tadi kita kan sudah bernyanyi, lalu kita akan masuk ke materi. Materi kita saat ini adalah teks berita. Sebelumnya Ibu mau menunjukkan suatu video tentang berita kepada kita semua. Beginilah kondisi banjir yang terjadi di Dusun Jarum, Desa Bakungan, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kini ketinggian air mencapai 1 meter dan merendam puluhan rumah serta akses jalan. Selain itu banjir juga merendam Desa Loduri Ulu yang kemungkinan akan meluas ke sejumlah desa lantaran hujan kembali mengguyur Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejumlah warga pun mulai mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terendam banjir. Namun ada juga warga yang masih bertahan di rumah. Saat ini tim BPBD Kabupaten Kukar masih akan mengungsi dan membuat tanggung Andi Wirya, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, tadi kan Ibu sudah menunjukkan sebuah berita. Jadi dari berita ini ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih arti berita itu dari video yang Ibu telah sampaikan tadi? Banjir dulu. Arti berita adalah jenis teks yang melaporkan peristiwa dan kejadian mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Ya, terima kasih. Siapa namanya, Dek? Anissa. Tepuk tangan kepada Anissa. Ya, inilah pengertian berita. Ya, coba yang di belakang bisa dibaca, Dek. Ya. Bu, bukan bis. Pengertian berita. Tahukah kalian apa berita itu? Berita adalah percakapan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman atau KBBI. Berita bisa disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi maupun internet. Baik. Jadi berita adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Biasanya berita ini bersifat aktual dan aktual. Ada yang tahu apa itu aktual? Coba. Aktual adalah masih baru terjadi, sedangkan aktual adalah berdasarkan fakta
mengandung unsur 5W dan 1H, mengandung rasa yang menarik dan mudah dimengerti, memiliki ukuran normal. Ya, terima kasih. Jadi berita itu harus bersifat aktual dan aktual. Jadi seperti yang disantar ini, tahu nggak apa berita yang sedang beredar? Tahu. Ya, terima kasih. Itu kan berdasarkan fakta dan kejadian sebenarnya. Jadi di media cetak dan di internet kan kita juga sudah mengetahui kebenarannya. Itu kan memang berdasarkan fakta. Ya, begitulah kira-kira contoh berita harus berdasarkan atau bersifat yang sebenarnya dan sesuai dan biasanya yang sedang terjadi atau baru-baru ini telah terjadi. Bisa dibaca deh ciri-ciri berita. Ya, bersifat aktual atau masih segar atau baru terjadi, memiliki urutan waktu, tempat dan alur yang jelas, menggunakan bahasa yang menarik dan memiliki pembaca, menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas, memiliki sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi yang pertama ciri-cirinya dapat dipercaya. Seperti geng motor ini kan kita sudah tahu. Pasti kalian juga pernah lihatnya kan? Ya. Yang kedua bersifat aktual atau masih segar dan baru-baru ini terjadi. Yang ketiga memiliki urutan waktu, tempat dan alur yang jelas. Yang selanjutnya menggunakan bahasa yang menarik dan memikat pembaca. Selanjutnya menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Selanjutnya memiliki sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ini unsur-unsur berita ya. Dek, coba baca dek. Unsur-unsur berita adalah what, apa yang terjadi, where, di manakah peristiwa itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, who, siapa yang terlibat, why, mengapa hal itu bisa terjadi, who, bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, yang pertama what, yaitu apa yang terjadi. Ini biasanya tentang judulnya, tentang apa berita yang telah disampaikan. Yang kedua where, di mana peristiwa itu. Ini biasanya mengatakan apa? Kalau di mana? Tempat. When, kapan peristiwa itu terjadi. Ini siapa yang terlibat. Why, mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu bagaimana peristiwa itu terjadi. Begitulah unsur-unsur berita. Selanjutnya jenis-jenis berita. Baca deh. Jenis-jenis berita. 1. Berita langsung. Berita yang disajikan dengan cepat atau aktual. Modelnya adalah dinamis, terbaik atau informasi penting di atas dan di bawah hal yang belum ada. 2. Berita ringan. Berita ini menunjukkan sesuatu yang menarik dan menyentuh perhatian sepanjang bukan pada peristiwanya. 3. Berita kisah. Berita kisah dapat ditulis dari setiap peristiwa masa lalu seperti Pangeran Diponegoro, Imam tulis ini. Berita kisah dapat mengisahkan orang yang masih hidup atau pernah juga. Tadi kan inilah berita langsung. Berita yang disajikan dengan cepat atau aktual. Model adalah piramid berbalik. Ini biasanya kayak video tadi ya dek, kalau berita langsung. Lalu berita ringan ini seperti kayak nggak terlalu menonjol. Ini biasanya kayak berita-berita ketawa pakai resep-resep makanan kayak gitu. Biasa ada kayak gitu. Dan ini berita kisah biasanya seperti tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro. Gitu lah. Selanjutnya tugas dan fungsi berita. Tujuan
Tujuan dan fungsi berita. Tujuan dari teks berita adalah untuk menyampaikan kepada pembaca, pendengar, dan lainnya tentang informasi penting. Fungsi dari teks berita adalah untuk mengetahui informasi terbaru masa kini yang diberitakan secara langsung. Ya, itulah tujuan dari struktur berita. Ini harusnya bukan jadi di atasnya judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Tubuh berita itu yaitu judulnya. Lalu kepala berita yang tahu ini biasanya mengandung unsur 5W tambah 1H. Kalau ini singkatan. Iya apa? Isi. Ya, isi dari ini yang 5W tambah 1H. Ya. Ini tidak terlalu penting. Semakin ke bawah ini semakin tidak penting ya, Dek. Kalau sudah kita. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Lalu Ibu mau bertanya ya, tadi kan sudah dijelaskan pengertian berita, ciri-ciri, itu, sama tujuan, fungsi. Coba dari tadi Ibu mau nanya, apa sih? Coba deh sebutkan berita. Nah, di sini kan ada contoh. Lalu Ibu mau kalian menganalisis dia yang mana unsur-unsur berita yang dijalanin Dek. Oke, masing-masing berbaris ya Dek, ikut jalan. Oke, berita silakan dikerjakan. Oke. Harus nampak sini. Merasa waktunya sudah cukup ya, jadi Ibu perwakilan satu baris ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Berapa? Mula. Contoh teks berita. Pada Senin dini hari, kebakaran hebat melanda pasar Senen di Jakarta Pusat. Kejadian ini bermula dari dugaan korsleting listrik di salah satu kios sekitar pukul 3 WIB. Api dengan cepat menyebar ke seluruh area pasar,
menghanguskan puluhan kios dan menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Petugas pemadam kebakaran dari beberapa pos di Jakarta segera dikerahkan di lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung selama lebih dari 5 jam, meningkatkan luas area yang terbakar dan banyaknya bahan mudah terbakar di lokasi. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, beberapa pedagang mengalami luka ringan dan dirawat di lokasi. Sampai saat ini, pihak berwenang masih melakukan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, para pedagang yang terdampak tengah berusaha menyelamatkan sisa barang dagangan mereka dan berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memulai kembali usaha mereka. Silakan Dek dibaca unsur-unsur teks berita tersebut. Unsur-unsur berita teks yang tadi teman saya baca. Apa yang terjadi pada video tersebut? Kebakaran hebat melanda pasar Senen, menyebabkan kerugian material yang sangat besar. Di manakah kebakaran itu terjadi? Kebakaran terjadi di pasar Senen, Jakarta Pusat. Kapankah kebakaran ini terjadi? Pada Senin tanggal 29 Mei 2024 pada pukul 3 dini hari. Siapakah yang terlibat dalam kebakaran itu? Adalah para pedagang di pasar Senen dan petugas pemadam kebakaran di Jakarta. Mengapa kebakaran itu terjadi? Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kios pasar. Bagaimana kebakaran itu bisa menyebar? Dan jawabannya, api dengan cepat menyebar ke kios-kios lain sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dibutuhkan waktu dari 5 jam untuk memadamkan api sepenuhnya. Seluruh area pasar dipenuhi asap tebal dan beberapa kios mengalami kerusakan total. Itulah contoh berita beserta unsur-unsurnya. Apakah ada yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya merasa sudah cukup ya tentang teks berita. Jadi semoga kalian mengerti ya pengertian teks berita, ciri-ciri, struktur dan tujuan dan fungsinya. Jadi tadi kan sebelum menutup pembelajaran kita, tadi kita kan memulai pembelajaran dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Jadi Ibu minta satu orang untuk membuat doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimampukan atas segala kebenaran ini untuk melakukan pengajaran ibadah ini. Saya ingin membiarkan dengan berjalan supaya kami juga sampai di sini dengan selamat dan